Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat milenial. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta isinya yang begitu besar? Bagaimana alam semesta sebenarnya terbentuk hingga sampai sekarang masih terus berkembang? Dan selalu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar. Episode kali ini akan membahas mengenai proses diciptakannya alam semesta beserta isinya, ditinjau dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dengan harapan keberadaan Al-Quran sebagai mukjizat yang dapat meningkatkan keimanan kita ya sahabat milenial. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Sahabat milenial, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, tidak terjadi dalam sekejap saja. Walaupun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu betapa kuasanya sebenarnya dapat membuat semua hal dalam sekejap, hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Wallahu alam. Sahabat milenial, sesungguhnya Allah telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Yang perlu kita tafakuri lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa tersebut. Subhanallah. Dan manusia dengan rasa keingintahuan yang tinggi mulai berlomba-lomba mencari tahu hakikat pada saat terciptanya alam semesta ini. Rasa keingintahuan serta ketakjuban manusia terhadap benda-benda langit dan alam semesta telah melahirkan beragam teori pemikiran. Mereka berpikir bagaimana alam semesta ini dapat terbentuk, bagaimana dimensi ruang dan waktu tiba-tiba terjadi, serta berpikir bagaimana terjadinya kehidupan. Semua ilmu pengetahuan sains yang diciptakan berdasarkan sudut pandang manusia dibuat agar manusia dapat dengan mudah menerima dan memahami bagaimana kehidupan berjalan. Namun banyak dari teori-teori tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan. Itu semua terjadi karena ilmu sains tersebut hanya terpaku sebatas akal sehat manusia saja ya sahabat milenial. Hal yang perlu kita ingat adalah ilmu jika tidak dilandasi dengan iman, maka suatu saat akan runtuh. Sahabat milenial, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 4, yakni Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya diproses dalam 6 masa. Sahabat milenial, 6 hari menciptakan alam semesta dalam ayat tersebut bukanlah waktu yang berlaku seperti di bumi saat ini. Sebab pada saat itu, belum ada bumi yang mengelilingi matahari. Begitupun dengan kesepakatan bahwa waktu 1 hari sama dengan 24 jam. Hari pada waktu masa sekarang ini adalah hasil dari terbentuknya langit dan bumi, serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Subhanallah. Oleh karena itu, 6 hari di sini maksudnya adalah 6 masa atau tahapan. Dan ternyata, teori Big Bang yang dikemukakan pakar astronomi Amerika Edwin Hubble dibagi dalam 6 masa juga. Banyak sekali penafsiran yang menjelaskan mengenai arti dari 6 hari atau masa yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Sajdah ayat 4 tersebut. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan pula bahwa 1 hari kadarnya adalah 50.000 tahun. Allah berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Pada akhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan kembali kepadanya. Memang ketika kita membahas mengenai penciptaan alam semesta, sesungguhnya tidak lebih adalah untuk mengagumi ciptaannya, hingga lahirlah perasaan kemahabesaran Allah, Sang Pencipta segalanya. Kita menjadi merasa sangat kecil di hadapannya hingga tak ada secuil kesombongan pun yang melekat di hati. Semoga muslim milenial selalu dapat memberikan manfaat kepada semua sahabat milenial dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.